Ramalan agama baru lahir di Indonesia. Sebuah narasi ramalan yang menyebut agama baru akan lahir di Indonesia pada tahun 2023 dan bakal menggembarkan dunia, menghebohkan publik. Ramalan tersebut diungkapkan seorang peramal terkenal asal Prancis, Michel Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun depan atau tepatnya 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Selain itu disebutkan kemunculan sosok tersebut akan menggembarkan timur dan barat, dan ketika muncul dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama baru sebagai berikut. Yang pertama, munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisolo Wedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Sementara 3 larangannya mengenai manusia yang tak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Dialah Satrio Beningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 buah laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur atau tepatnya di Sulawesi. Dipercaya pula bahwa dia saat akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggembarkan timur dan barat. Diperkirakan maksudnya kemunculan sosok tersebut bakal menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Ketika muncul, dia memakai sorban biru. Sorban biru adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau tariknya matahari. Merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa, berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan. Nantinya dalam agama ini akan merayakan Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau hari Sabtu karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula hari Minggu, dia juga enggan menggunakan hari Minggu sebagai hari istimewanya karena telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian, tak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi soal ramalan di tahun 2023 yang menyebut akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut. Selain itu, memasuki tahun 2023, tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja. Namun menurut beberapa peramal terkenal dunia, di tahun 2023 ini justru akan terjadi beberapa hal yang buruk.
Berikut ramalan yang akan terjadi di tahun 2023. Ramalan Jayabaya. Ramalan dalam negeri, yaitu ramalan Jayabaya atau sering disebut sebagai jangka Jayabaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa. Salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya, Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023? Tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan ditindas. Lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi, seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan bahwa tahun 2023 akan banyak orang pintar, cerdas, dan unggul, tapi gila harta. Makanya, tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan angkara murka. Namun di sisi lain, banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaiannya. Serta setelah masa yang paling berat itu berlalu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara. Setelah datangnya Sang Ratu Adil, yaitu Satrio Piningit. Ramalan Nostradamus. Michel Nostradamus merupakan peramal terkenal asal Prancis. Ia adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Libre Safety yang berisi kumpulan dari 942 kuadran puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan. Beberapa ramalannya yang terbukti benar terjadi adalah kematian tragis Raja Prancis, kemudian kebakaran besar di London, serta terjadinya revolusi Prancis hingga adanya bom Hiroshima Nagasaki. Semua itu sudah diprediksikan akan terjadi oleh Michel Nostradamus 500 tahun lalu. Nah, salah satu prediksi Michel Nostradamus di tahun 2023 adalah munculnya satu agama baru di dunia dan cukup dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawakan kedamaian bagi dunia. Namun kemunculannya sanggup mengembarkan timur dan barat terlebih dahulu. Menurut Michel, ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia, lalu mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua manusia. Agama baru itu berisi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan.